Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuhandayani dengan NIM 2020143585, Prodi PGSD, kelas 5U. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas ada 4 tahapan. Yang pertama ada Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuhandayani dengan NIM 2020143585, Prodi PGSD kelas 5U. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Baiklah, topik yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang bimbingan dan karir bagi anak sekolah dasar dengan materi yang pertama ada tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar, yang kedua ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar, dan yang ketiga ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar, dan yang keempat ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Pengertian karir. Dalam arti luas, menurut Handoko, mengartikan karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang dalam kehidupan kerja seseorang. Sedangkan menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja yang terus-menerus berkelanjutan. Sedangkan perkembangan, menurut Santrop dan Yusen 1992, perkembangan adalah proses atau pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus-menerus selama siklus kehidupan. Perkembangan merupakan suatu proses yang dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis. Baiklah, kita akan memasuki tahap pembahasan, yaitu yang pertama ada tahapan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Pada tahun 1998, Sumario dalam bukunya yang berjudul Bimbingan di Sekolah Dasar menyatakan semua aspek perkembangan manusia, baik itu dari sosial, fisik, emosi, dan pendidikan, saling berkaitan tak terkecuali perkembangan karir. Perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia karena perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Yang kedua, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan adalah proses kontinu, dan yang keempat, sekalipun perkembangan itu kontinu, ada aspek-aspek yang dominan dalam berbagai periode perkembangan. Dan yang kelima, ada perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunia. Dan yang keenam, ada perkembangan individual sehingga adanya perkembangan individual atau keberagaman individual. Baiklah, menurut Ginberg, Asselroth, dan Herma 1951, perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahap pokok, yaitu ada yang pertama ada tahap fantasi, yaitu dari umur 0 sampai 11 tahun, yaitu masa sekolah dasar. Yang kedua ada tahap tentatif dari umur 12 sampai 18 tahun, yaitu masa sekolah menengah. Yang ketiga ada tahap realistis dari umur 19 sampai 25 tahun, yaitu masa perguruan tinggi. Menurut Super, perkembangan karir manusia dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama ada fase pengembangan atau growth dari 0 sampai 14, ada fase eksplorasi atau exploration 18 sampai 25, dan yang ketiga ada fase pemantapan establishment 30 sampai 45, dan yang keempat ada fase pembinaan maintenance 45 sampai 65, dan yang kelima ada fase kemunduran atau decline 65 tahun ke atas. Yang kedua, kita akan membahas tentang teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama ada terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar adalah guru. Dalam teknik terpadu, hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Bimbingan
pembelajaran, seperti diselingi ya biar tidak bosan dalam pembelajaran, dan mereka pun mendapatkan manfaat atau teguran dalam pembelajaran tersebut. Seperti dalam melakukan kesalahan, kita harus memberikan nasihat agar peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan yang kedua, ada paket bimbingan karir. Paket bimbingan karir dikemas berupa modul yang masing-masing paket terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Bimbingan karir untuk kelas rendah ada kelas 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai seorang guru dapat mengenalkan perbedaan antara kawan sebayanya. Yang kedua, kita dapat menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dan yang keempat, mengenalkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Dan yang kelima, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, menggambarkan kegiatan setelah tamat sekolah dasar. Kita dapat menggambarkannya seperti ingin lanjut ke sekolah menengah pertama ataupun MTS ataupun pendidikan yang lainnya. Yang ketujuh, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kita dapat mengenalkan semacam pekerjaan seperti profesi menjadi seorang guru, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang sembilan, mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bawaan pilihan itu masih dapat berubah. Yang ke-10, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat direncanakan sejak sekarang, atau kita bisa mengajak peserta didik dalam menggambarkan atau menceritakan bagaimana proses di masa depan, yang pekerjaan yang akan kita lakukan di masa depan sesuai dengan profesi yang dapat kita minati. Yang ke-11, mengenalkan bahwa seorang dapat memiliki banyak peran. Dan yang ke-12, menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kecakapannya. Bimbingan karir untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6. Yang pertama, seorang guru dapat menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Seperti kita bisa melihat tokoh-tokoh yang berhasil di kehidupan kita yang di masa sekarang. Di situ kita dapat mengajak siswa atau memotivasi siswa untuk melihat, oh, dia bisa sukses, aku akan seperti seorang presiden itu. Dapat diartikan kita dapat mencontoh perilaku yang dimilikinya sehingga dapat menjadi seorang presiden. Dan yang ke-12, melatih siswa menggambarkan kehidupan masa yang akan datang. Yang ketiga, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Dan yang kelima, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia kira-kira 25 tahun kelak. Dan yang keenam, bimbingan siswa tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya. Yang ketujuh, menjelaskan tentang pengaruh nilai yang diadu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ke-8, membimbing siswa memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan itu dapat mempengaruhi karir atau bisa memotivasi kita untuk menuju kesuksesan. Dan yang ke-9, melatih siswa merencanakan pekerjaan apa yang cocok pada masa dewasa. Dan yang ke-10, membimbing siswa berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang terhadap kehidupan anak. Dan yang ke-11, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Dan yang ke-13, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan karir. Baiklah, dan yang keempat ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Masa sekolah dasar merupakan tahap fantasi di mana dilalui pada usia 0 sampai 11 tahun. Tahapan fantasi ini adalah seringkali menyebutkan cita-cita mereka kelak atau sudah besar. Kita dapat melihatnya seperti kita dapat menanya seorang siswa, anak-anak, jika sudah besar kalian ingin menjadi apa? Baiklah, siswa itu ada yang merespon, saya ingin menjadi dokter, Bu, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Peran ini dapat kita lihat dari yang dimiliki siswa tersebut atau peran-peran yang dimiliki dari diri seorang siswa tersebut. Baiklah, contohnya seperti misalnya seorang siswa, saya ingin menjadi seorang guru. Maka kita sebagai seorang pendidik, kita akan memberikan gambaran serta tuntunan bagaimana seorang siswa tersebut